Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Prasetyo dari kelas RA7 Manajemen Universitas Primagraha. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah akuntansi, yaitu kertas kerja atau neraca lajur atau yang sering disebut dengan worksheet. Sebelum ke pembahasan, teman-teman tahu nggak sih neraca lajur itu apa? Jadi neraca lajur atau kertas kerja atau yang sering disebut dengan worksheet adalah suatu daftar yang terbagi atas kolom-kolom neraca sisa, ayat jurnal penyesuaian dan laporan keuangan yang dibuat untuk menyajikan semua data akuntansi yang diperlukan pada akhir periode akuntansi. Kertas kerja merupakan suatu alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, pembuatan kertas kerja bukan suatu keharusan loh teman-teman. Boleh dibuat dan juga boleh tidak. Namun, bila menghendaki laporan keuangan yang rapih dan baik, kita dapat membuat kertas kerja terlebih dahulu. Nah, di sini ada cara menyusun kertas kerja atau neraca lajur atau yang sering disebut worksheet. Yang pertama yaitu pindahkan data neraca saldo. Nah, teman-teman sebelum membuat neraca lajur, teman-teman harus mempunyai data neraca saldo terlebih dahulu. Nah, langkah kedua yaitu pindahkan data jurnal penyesuaian. Nah, teman-teman, setelah teman-teman mengerjakan neraca saldo, teman-teman langkah selanjutnya yaitu pembuatan jurnal penyesuaian. Untuk kita melangkah ke selanjutnya yaitu neraca lajur. Langkah yang ketiga yaitu jumlahkan neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom NSD. NSD itu apa? NSD itu adalah neraca saldo disesuaikan. Langkah yang keempat yaitu pindahkan NSD. Pindahkannya ke kolom laba rugi atau kolom neraca. Nah, teman-teman untuk mengetahui akun-akunnya, akun mana saja yang harus dipindahkan ke kolom laba rugi atau neraca, yaitu ada dua teman-teman, yaitu ada akun real dan akun nominal. Nah, untuk akun real ini teman-teman harus pindahkan ke kolom neraca, dan untuk akun nominal teman-teman harus memasukkan ke kolom laba rugi. Dan langkah yang terakhir yaitu jumlahkan kolom laba rugi dan neraca, kemudian cari selisihnya. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja ke contoh soal. Sebelum teman-teman mengerjakan, alangkah baiknya teman-teman itu membuat tabel terlebih dahulu. Nah, selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, cara-caranya seperti apa? Yang pertama yaitu jika teman-teman sudah membuat tabel, teman-teman itu pertama memasukkan akun atau data neraca saldo ke dalam kolom NS yang pertama. Jika sudah, teman-teman bisa melanjutkan memasukkan akun jurnal penyesuaian ke dalam kolom AJP. Di sini ada kasnya sebesar 24 juta. Ada piutang. Oh ya, ini sebelumnya teman-teman, ini saya menyebutkan di neraca saldo terlebih dahulu. Ada piutang sebesar 4 juta. Ada perlengkapan sebesar 9.700.000. Lalu selanjutnya asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Lalu kemudian ada peralatan sebesar 12.750.000. Itu semuanya berada di kolom debit. Selanjutnya ada utang gaji berada di kolom kredit sebesar 2.250.000. Kemudian ada utang bank sebesar 20 juta. Selanjutnya ada modal pemilik sebesar 27 juta. Lanjut yaitu ada prive. Di sini dia berada di kolom debit sebesar 1 juta. Kemudian ada pendapatan sebesar 9.500.000 berada di kolom kredit. Ada beban gaji sebesar 2.800.000 berada di kolom debit. Ada beban listrik sebesar 900 di kolom debit. Beban sewa sebesar 1.200.000 di kolom debit. Maka di total yaitu hasilnya 58.750.000. Di sini teman-teman harus memastikan bahwa semuanya harus balance ya teman-teman, antara debit dan kredit.
Selanjutnya ada akun jurnal penyesuaian. Nah, di sini jika teman-teman sudah mengerjakan neraca saldo, maka teman-teman harus mengerjakan akun jurnal penyesuaian terlebih dahulu. Nah, jika sudah mengerjakan, di sini saya sudah mempunyai datanya, yaitu yang pertama ada piutang. Piutang di sini sebesar 1.500.000 di kolom debit. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan berada pada kolom kredit sebesar 3.200.000. Selanjutnya ada asuransi dibayar di muka sebesar 200 berada di kolom kredit. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 255.000 berada pada kolom kredit. Selanjutnya ada utang gaji yaitu sebesar 345 berada di kolom kredit. Selanjutnya ada pendapatan sebesar 1.500.000 berada pada kolom kredit. Selanjutnya ada beban gaji sebesar 345 berada pada kolom debit. Selanjutnya ada beban perlengkapan 3.200.000 berada pada kolom debit. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan sebesar 255.000 berada pada kolom debit. Dan yang terakhir yaitu ada beban asuransi sebesar 200.000 berada pada kolom debit. Untuk memastikan kembali, teman-teman harus mengecek terlebih dahulu apakah semuanya sudah balance atau belum ya antara debit dengan kreditnya. Selanjutnya yaitu pengerjaan neraca saldo disesuaikan. Untuk mengerjakan neraca saldo disesuaikan ini, teman-teman tinggal menambahkan atau mencari selisihnya. Di sini jika di neraca saldo awal berada di kolom debit dan di akun jurnal penyesuaiannya berada di kolom debit, maka teman-teman harus menambahkan untuk mencari neraca saldo akhirnya atau neraca saldo disesuaikan. Namun jika akunnya atau nominalnya berada di kolom debit pada neraca saldo dan di AJP-nya berada pada kolom kredit, maka itu teman-teman harus mencari selisihnya. Dan yang terakhir caranya yaitu jika teman-teman pada neraca saldonya itu ada baik di kolom debit ataupun kredit, namun di kolom akun jurnal penyesuaiannya tidak ada, maka teman-teman langsung tulis saja di kolom neraca saldo disesuaikan. Oke, langsung saja di sini ada kas. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kas ini berada di neraca saldo, namun tidak ada di akun jurnal penyesuaian. Totalnya atau nominalnya yaitu 24 juta. Langsung teman-teman tulis saja ya di kolom neraca saldo disesuaikan yang seperti yang sudah tertera ya. Nah, di sini ada piutang. Piutang itu ada ya di kolom neraca saldo disesuaikan yang seperti yang sudah tertera ya. Nah, di sini ada piutang. Piutang itu di neraca saldo ada sebesar 4 juta dan di akun jurnal penyesuaiannya sebesar 1.500.000 dan keduanya berada di kolom debit. Nah, jika sama berada di kolom debit, maka teman-teman tinggal tambahkan saja. Di sini 4 juta ditambah 1.500.000, maka hasilnya 5.500.000 kita tulis di kolom debit. Selanjutnya ada perlengkapan. Perlengkapan di akun neraca saldo yaitu sebesar 9.700.000. Kemudian di akun jurnal penyesuaiannya sebesar 3.200.000, namun di neraca saldo perlengkapan ini berada di kolom debit. Sedangkan di AJP-nya yaitu 3.200.000. Maka kita cari selisihnya dulu teman-teman. Selisihnya bagaimana? Dengan cara mengurangi 9.700.000 dikurangi 3.200.000, maka hasilnya yaitu 6.500.000. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Pada kolom debit di neraca saldo sebesar 2.400.000. Pada kolom AJP dia berada di kredit sebesar 200, maka teman-teman harus mencari selisihnya terlebih dahulu seperti tadi.
Jadi totalnya yaitu 2.200.000. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan di sini hanya berada di kolom neraca saldo sebesar 12.750.000. Maka teman-teman langsung saja tulis pada kolom NSD tersebut. Selanjutnya ada utang gaji. Utang gaji sebesar 2.250.000 berada pada kolom kredit, dan di AJP-nya sebesar 345. Maka dapat ditotal karena sama-sama di kredit ya teman-teman, maka tinggal tambahkan saja, yaitu sebesar 2.595.000. Selanjutnya ada utang bank. Utang bank sebesar 20 juta berada pada kolom kredit di kolom neraca saldo. Namun di AJP tidak ada, maka seperti biasa ya teman-teman, jika tidak ada langsung saja tulis di kolom NSD. Kemudian ada modal pemilik, hanya berada di kolom neraca saldo, yaitu sebesar 27 juta. Maka teman-teman langsung saja menulis di NSD sebesar 27 juta. Di sini selanjutnya ada prive. Prive sebesar 1 juta berada di kolom debit di kolom neraca saldo, dan di AJP-nya tidak ada. Maka teman-teman langsung tulis saja di kolom NSD sebesar 1 juta di kolom debit. Selanjutnya ada pendapatan. Pendapatan berada di kolom neraca saldo dalam kredit sebesar 9.500.000, dan di AJP-nya ada nih teman-teman. Di AJP-nya 1.500.000 berada pada kolom kredit seperti sebelum-sebelumnya, maka teman-teman tinggal tambahkan saja. Maka jika sudah ditambahkan, tinggal tulis saja di NSD, itu sebesar 11 juta. Selanjutnya ada beban gaji. Beban gaji sebesar 2.800.000 berada pada kolom debit, dan di AJP-nya ada 345 sama-sama berada di kolom debit. Maka tinggal tambahkan saja, yaitu menjadi 3.145.000. Selanjutnya ada beban perlengkapan. Beban perlengkapan di sini hanya ada pada kolom AJP sebesar 3.200.000. Maka teman-teman tinggal tulis saja di kolom NSD-nya pada kolom debit sebesar 3.200.000. Sini juga ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 255 berada pada kolom AJP saja dan pada kolom kredit. Maka teman-teman langsung saja menulis di NSD pada kolom kredit. Selanjutnya ada beban listrik. Beban listrik sebesar 900.000 pada kolom neraca saldo saja dan berada di kolom debit. Maka teman-teman tulis kembali di NSD pada kolom debit. Selanjutnya beban sewa. Beban sewa sebesar 1.200.000 berada di neraca saldo saja dan berada pada kolom debit. Maka teman-teman langsung saja menulis kembali di NSD-nya. Selanjutnya ada beban penyusutan peralatan. Hanya ada pada kolom AJP pada kolom debit sebesar 255. Dan yang terakhir ada beban asuransi. Beban asuransi di sini hanya ada di kolom AJP dan berada di kolom debit. Maka teman-teman tinggal tulis saja di kolom NSD-nya. Dan dapat ditotal yaitu sebesar 60.850. Langkah yang keempat yaitu memindahkan NSD ke kolom laba rugi dan neraca. Untuk mengetahui akun mana saja yang harus dimasukkan ke kolom laba rugi atau neraca, tadi sudah saya sebutkan. Akun real itu kita pindahkan ke kolom neraca. Nah, dan akun nominal kita pindahkan ke kolom laba rugi. Di sini akun real itu seperti apa sih? Jadi akun real itu jika nomor akunnya dari 100 sampai 300 itu masuk ke akun real. Namun jika akunnya itu berada di nomor akun 400 sampai seterusnya, maka itu berada di akun nominal.
Langsung saja di sini kas itu masuk ke dalam akun real, teman-teman. Jadi kita masukkan ke dalam kolom neraca pada kolom debit. Selanjutnya ada piutang. Piutang juga sama, yaitu berada di akun real sebesar 5.500.000 yang sudah tadi kita kerjakan ya di NSD. Kita pindahkan ke kolom neraca. Selanjutnya perlengkapan juga sama, berada di akun real. Kita masukkan saja langsung ke kolom neraca sebesar 6.500.000 pada kolom debit. Selanjutnya yaitu asuransi dibayar di muka, yaitu berada pada kolom neraca atau akun real sebesar 2.200.000. Selanjutnya ada peralatan sebesar 12.750.000. Kita masukkan ke kolom neraca karena masih merupakan akun real sebesar 12.750 ya tadi ya, pada kolom debit. Masih di akun real. Selanjutnya yaitu akumulasi penyusutan peralatan sebesar 255.000. Kita pindahkan ke kolom neraca sebesar 250.000 ke kolom kredit. Selanjutnya ada utang gaji sebesar 2.595.000. Kita pindahkan ke kolom neraca karena masih akun real. Selanjutnya ada utang bank sebesar 20 juta. Kita masukkan ke kolom neraca pada kolom kredit. Dan ada modal pemilik sebesar 27 juta. Kita masukkan ke kolom neraca di kolom kredit. Dan yang terakhir yaitu prive sebesar 1 juta di kolom debit pada neraca. Nah, itulah teman-teman akun real. Kemudian kita kerjakan akun nominal. Akun nominal ini setelah akun real, kita masukkan semuanya di kolom laba rugi ya. Contoh di sini ada beban gaji sebesar 3 juta. Sebelumnya mohon maaf, ada pendapatan teman-teman, pendapatan terlebih dahulu. Kita masukkan ke kolom laba rugi karena pendapatan merupakan akun nominal ya teman-teman. Pendapatan sebesar 11 juta kita masukkan ke kolom laba rugi di kolom kredit. Selanjutnya ada beban gaji sebesar 3.145.000. Kita masukkan ke kolom laba rugi di debit. Lanjut ada beban perlengkapan sebesar 3.200.000. Kita masukkan ke kolom laba rugi di debit. Beban listrik 900.000 di kolom debit. Beban sewa 1.200.000 di kolom debit pada kolom laba rugi ya teman-teman. Masih di kolom laba rugi nih. Selanjutnya beban penyusutan peralatan sebesar 255.000 di debit. Dan yang terakhir ada beban asuransi sebesar 200.000 di kolom laba rugi. Nah, di sini dapat kita hasilkan atau kita jumlahkan di kolom laba rugi ini pada debit sebesar 8.900.000, namun di kredit 11 juta. Nah, di sini memang tidak sama ya teman-teman. Nah, teman-teman harus mencari selisihnya terlebih dahulu. Di sini selisih dari 11 juta dan 8.900.000 yaitu sebesar 2.100.000. Maka teman-teman tulis di kolom laba ruginya ini di kolom debit ya, di bawah 8.900.000 ini sebesar 2.100.000. Nah, jika sudah menemukan selisihnya, maka barulah kita temukan hasil yang sama atau balance antara debit dan kredit sebesar 11 juta pada kolom laba rugi. Dan yang terakhir ada neraca. Neraca yaitu totalnya 51.950 pada kolom debit
Dan di kolom kredit 49.850.000 masing-masing tidak sama ya. Di kolom laba rugi pun tidak sama dan di neraca juga tidak sama. Maka teman-teman harus mencari selisihnya juga. Nah, karena tadi sudah diketahui selisihnya yaitu 2.100.000 pada kolom laba rugi, maka teman-teman kita tulis saja. Namun ini teman-teman tulisnya di kolom kredit pada kolom neraca ya. Jadi teman-teman tulis di bawah 49.850.000 yang tadi selisihnya ya, yaitu sebesar 2.100.000, maka diperoleh hasil akhirnya yaitu 51.950.000 pada kolom debit maupun pada kolom kredit. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa mengulangi video dari saya ini. Itu saja, saya Akbar Prasetyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.